Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesetahuan gua. Kali ini kita akan membahas kekalahan. Ini adalah autopsi taktis yang memalukan. Manchester United itu takluk 0-1 dari Everton di kandangnya Old Trafford, sebuah tim yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-13 ya Everton ini. Nah, skor akhir 0-1. Gol tunggal dari Hal, dan kini kita semua pastinya itu bertanya, bagaimana mungkin tim dengan keunggulan jumlah pemain selama lebih dari 75 menit itu bisa gagal menciptakan gol, bahkan gagal menciptakan peluang yang benar-benar mematikan. Nah, pertandingan ini di Old Trafford menjadi saksi bisu kegagalan taktis, ketumpulan lini serang, dan pertahanan baja Everton di bawah arahannya David Moyes. Ya, kita bakalan bedah semuanya. Siapkan diri kalian, handset kalian, dan kopi kalian, karena kita akan menelanjangi setiap detailnya blunder taktis dan heroisme pertahanan yang terjadi dengan kesoktahuan gue ya tentunya. Nah oke, jangan lama-lama, mari kita mulai saja pembahasan bedah dengan kesoktahuan gue. Kita mulai dari momen krusial yang harusnya itu menjadi titik balik positif bagi Manchester United. Tetapi justru itu menjadi pemicu malapetaka. Kartu merah Idrissa Gueye di menit ke-13, kejadian unik di mana Gueye itu diusir karena menamparkan setimnya sendiri, yaitu Michael Keane. Nah, perubahan total peta permainan, pelatih Everton yaitu David Moyes itu harus segera melakukan penyesuaian. Everton itu beralih dari formasi awalnya 4-2-3-1 menjadi skema pertahanan yang sangat kompak, yang mirip 4-4-1 atau bahkan 5-3-1 saat bertahan penuh. Nah, membiarkan Thierry Bari itu sendirian di depan sebagai tumpuan serangan balik begitu. Nah, penyesuaian ini adalah langkah pertama kejeniusan David Moyes. Nah, meskipun United unggul jumlah pemain, MU ini reaksi awal mereka itu justru lambat, sangat-sangat lambat. Ya, alih-alih langsung memanfaatkan kurang dan menciptakan serangan balik cepat di sisi sayap, pasukan Ruben Amorim itu tampak kebingungan. Mereka memulai dominasi penguasaan bola, namun pergerakan bola di lini tengah itu terlalu lambat dan mudah dibaca oleh blok pertahanan rapatnya Everton. Bruno Fernandes yang menjadi dirijen di lini tengah itu kesulitan menemukan celah vertikal yang mematikan. Nah, skema awal United dengan Zirkzee sebagai penyerang, penyerang sentral diapit oleh Amad Diallo dan Mbeumo, tampak tidak terkoordinasi dengan baik dalam menghadapi bus yang diparkir oleh Everton begitu. Nah, dan kemudian datanglah momen keajaiban menghukum kelambanan United, yaitu gol dari si Hal di menit ke-29. Gol ini adalah masterclass dalam serangan balik yang efisien dan kurangnya pressing yang memadai dari MU. Ya, berawal dari transisi cepat yang berhasil lolos dari lini tengah United yang kacau balau. Nah, Hal itu menerima bola, dan yang paling parah, ia memiliki waktu dan ruang yang sangat cukup untuk berlari, melepaskan diri dari kawalan Bruno Fernandes yang tidur kali ya. Bruno Fernandes pada pertandingan kali ini tidur dia. Nah, dan yang paling fatal itu Leny Yoro.
membiarkannya itu terlalu banyak ruang tembak. Dengan tembakan keras yang melengkung dari luar kotak penalti, kiper Lemens tak berdaya. Nah, gol ini bukan hanya indah, ini adalah gol pukulan telak yang menunjukkan kelemahan mentalitas dan taktis United. Mereka itu dihukum dihukum saat memiliki keunggulan memiliki keunggulan ya begitu. Yang ironisnya itu dipicu oleh kurangnya kesadaran defensif dari pemainan yang pemain kunci gitu. Everton itu memimpin 1-0 dan sejak saat itu narasi pertandingan itu berubah total. Setelah gol tersebut, United itu meningkatkan intensitas, tetapi mereka itu hanya berhasil menciptakan peluang setengah matang doang. Upaya Amad Diallo itu berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh Pickford, kipernya Everton yang sangat bagus pada pertandingan kali ini, yang sudah menunjukkan tanda-tanda itu akan menjadi pahlawan pada pertandingan kali ini. Hingga jeda, United itu mendominasi penguasaan bola, tetapi Everton yang bermain dengan 10 pemain justru memimpin berkat kedisiplinan taktis yang luar biasa di lini pertahanan. Ya, Amorim itu jelas harus memikirkan perubahan radikal saat turun minum. Keunggulan jumlah pemain hanya akan berarti jika United itu bisa memecah formasi pertahanannya Everton. Memasuki babak kedua, Ruben Amorim itu langsung merespon dengan melakukan substitusi taktis. Mason Mount itu masuk menggantikan wingback Nosson Mazraoui. Perubahan ini secara taktis itu bertujuan untuk menciptakan overload, kelebihan jumlah pemain di lini serang yang meningkatkan kualitas umpan silang dan tembakan dari lini kedua begitu. Nah, secara formasi United itu beralih ke skema yang lebih ofensif dengan Diallo turun sebagai wingback kanan, namun fungsinya itu adalah sebagai winger murni. Nah, begitu. Sayangnya perubahan ini itu gagal memberikan dampak yang signifikan. Everton di bawah Moyes, asuhannya David Moyes, itu merespon dengan pertahanan zona yang sempurna. Mereka menutup semua celah di area sentral dan membiarkan United itu menguasai bola di area sayap. Begitu. Yang notabene itu adalah zona di mana Everton tuh memiliki keunggulan jumlah pemain, yaitu 2-1 atau 3-2 di dalam kotak penalti begitu. Nah, strategi Everton itu sangat jelas. Mereka menumpuk pemain di depan kotak penalti, memaksa United itu melakukan umpan silang yang mudah diantisipasi oleh center back-nya Everton. Nah, seperti kayak center back James Trotsky ya dan Michael Keane yang gelut sama si Gueye. Nah, keduanya itu benar-benar menjadi tembok kokoh di udara dan darat. Nah, memenangkan hampir semua duel penting. Data menunjukkan United itu melepaskan puluhan umpan silang, tetapi presentasi keberhasilannya itu sangat rendah karena tidak ada pergerakan cerdas di dalam kotak penalti begitu. Nah, kegagalan taktis ini ya United itu terletak pada kurangnya variasi serangan dan pergerakannya tanpa bola. Nah, para penyerang seperti Zirkzee, Mbeumo itu tampak statis. Jarang melakukan false run atau lari diagonal untuk memecah formasi Everton. Nah, Bruno Fernandes meski mencoba dari berbagai sudut, seringkali dipaksa melepaskan tembakan jarak jauh. Jarak jauh yang ya minim
minim akurasi atau mudah dibaca juga oleh kipernya Everton. Ketika Mason Mount masuk, ia harusnya itu menjadi apa ya, katalis lah ya untuk penetrasi dari tengah. Nah, tetapi koordinasi dengan Zirkzee dan Mbeumo itu tidak terjalin. Bahkan playmaker kelas dunia seperti Bruno Fernandes, ya, Fernandes pun ya akan kesulitan jika target di depannya itu selalu dikelilingi oleh 4 atau 5 pemain pertahanan Everton. Nah, Casemiro pun ditarik keluar setelah menerima kartu kuning digantikan oleh Kobbie Mainoo. Sebuah upaya untuk meningkatkan kecepatan distribusi bola, ya kan, tujuannya itu. Namun terlambat dan tidak mengubah alur serangan. Nah, selain disiplin taktisnya Everton, ada satu nama yang harus diulas mendalam, yaitu kipernya Everton, yaitu Pickford. Penampilan kiper Inggris ini itu adalah kelas dunia. Dia tidak hanya melakukan penyelamatan rutin, dia melakukan penyelamatan krusial yang mengubah hasil pertandingan, gitu loh. Puncak kehebatannya itu terjadi di menit-menit akhir, ya, babak kedua, ketika ia secara luar biasa menepis sundulan goal bound dari Zirkzee. Nah, momen itu di mana Zirkzee itu berhasil memenangkan duel udara melawan backnya Everton. Adalah peluang emas, bro. Ini adalah peluang emas bagi United. Namun Pickford dengan refleks yang cepat dan jangkauan penuh menepis bola ke atas mistar gawang. Penyelamatan itu dan juga penyelamatan terhadap tembakan jarak jauh Bruno Fernandes di babak pertama itu menghancurkan mental para pemain United MU. Pickford itu adalah lambang dari heroisme pertahanan Everton pada pertandingan kali ini, begitu. Nah, dia adalah pilar terakhir yang tak tergoyahkan pada pertandingan kali ini. Bahkan pemain-pemain Manchester United itu sangat kelelahan, sangat frustasi gimana caranya untuk menciptakan gol. Karena emang Pickford ini bagus penampilannya, harus diacungi jempol, ya kan. Maka dari itu pemain-pemain dari MU itu kesusahan untuk mengambil langkah bagaimana caranya menciptakan gol ke gawangnya Everton. Oke, kali ini kita akan merangkum dan menganalisis secara mendalam mengapa dominasi statistik Manchester United 70% penguasaan bola bahkan dan 25 tembakan itu hanyalah sebuah ilusi statistik yang tidak berarti, bro. Kunci kegagalan United melawan 10 pemain Everton ini adalah 3 hal menurut gue. Yang pertama itu kualitas keputusan. Yang kedua itu kurangnya intensitas. Dan yang terakhir itu counter pressing yang buruk. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kualitas keputusan di final third. United itu terlalu sering mengambil keputusan yang salah di sepertiga akhir lapangan. Ketika umpan silang gagal, mereka tidak mengubah pendekatan. Mereka kekurangan penetrasi vertikal dan jarang mencoba umpan terobosan cepat di sela-sela back tengah Everton, begitu. Sebaliknya, bola itu sering berputar-putar di luar kotak penalti tanpa ada kejelasan. Bahkan tanpa ada ancaman yang nyata. Nah, para pemain Everton, terutama James Tarkowski, ya itulah backnya, itu selalu tahu kemana bola itu akan diumpan atau ditembak.
Nah, memungkinkan mereka untuk melakukan blokade penting. Beberapa peluang terbaik United seperti tembakan Zirkzee dan upaya De Ligt di akhir laga itu hanya menghasilkan penyelamatan Pickford karena posisi penembakan yang masih bisa dijangkau atau sundulan yang terlalu lemah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kurangnya intensitas dan mentalitas. Nah, ini adalah kritik terbesar dari pelatih Ruben Amorim setelah pertandingan, yang bahkan itu mengatakan timnya itu layak kalah. Ruben Amorim sendiri, ya, layak kalah melawan 10 pemain. Nah, sebuah tim besar itu harus menunjukkan intensitas dan determinasi yang jauh lebih tinggi begitu. United itu bermain seolah-olah gol akan datang dengan sendirinya. Pressing yang mereka lakukan setelah kehilangan bola itu seringkali lambat dan tidak terorganisir dan tidak terkoordinasi. Inilah yang memungkinkan Everton itu melancarkan serangan balik sesekali melalui Diaye atau Jack Grealish memaksa pertahanan United itu kembali out of position gitu. Gol Hal ini adalah bukti nyata dari kelambanan transisi defensif dan mentalitas yang kompak. Pemain United itu terlihat frustasi, tidak sabar dan terburu-buru, yang justru menjadi bumerang sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga itu dari efektivitas taktis Everton. Di sisi lain, David Moyes itu memberikan pelajaran taktis tentang bagaimana cara bertahan dengan 10 pemain. Formasi rapat 4-4-1 atau 5-3-1 bukan hanya tentang penumpukan pemain. Ini tentang pertahanan unit. Setiap pemain tahu posisi dan tugasnya. Back sayap seperti Mykolenko itu mendapat dukungan penuh dari gelandang di depannya, menutup ruang bagi winger United. James Garner dan Hal sebelum diganti bekerja keras tanpa lelah di lini tengah untuk memutus suplai bola ke Bruno Fernandes. Mereka menciptakan pertahanan berlapis, di mana tembakan pertama diblok oleh gelandang Everton, dan jika lolos ada back tengah yang siap menghadang atau kiper Pickford sebagai pahlawan terakhir gitu. Nah, kesimpulannya Manchester United itu gagal total dalam menerjemahkan keunggulan angka mereka menjadi keunggulan kualitatif. Mereka tidak memiliki rencana plan B yang efektif untuk memecahkan low block. Sementara Everton itu menampilkan salah satu pertunjukan pertahanan yang paling heroik dan disiplin di Old Trafford dalam sejarah Premier League. Nah, kekalahan ini adalah alarm keras bagi ambisi United di bawah Ruben Amorim, membuktikan bahwa penguasaan bola yang didominasi atau yang dominan tanpa ketajaman dan variasi serangan saja itu hanyalah angka kosong. Ya kayak seperti United yang sekarang kalahnya 1-0, 0-1. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa langkah Amorim selanjutnya? Perubahan formasi apa lagi yang bakal dibawa di pertandingan selanjutnya? Penambahan kreativitas apalagi di laga selanjutnya? Oke, mari kita nantikan saja nih pelatih Ruben Amorim untuk meracik pemain-pemain MU biar tidak kalah dan biar nggak minimal ada di papan tengah gitu. Oke, mungkin itu aja bedah taktis dengan kesoktahuan gue
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Capek bro, udah aus gue. Udah ya, gitu aja. Jangan lupa subscribe buat biar gue lebih semangat untuk bikin konten-konten lainnya.